Dan saya melihat ada beberapa lesson learned ya. Satu, bahwa nggak banyak yang bisa menggerakkan yang memiliki Swiftonomics itu selain Taylor Swift, mungkin Coldplay, mungkin kemarin Ed Sheeran. Tapi dari Ed Sheeran sendiri kita bisa tahu bahwa minatnya banyak, tapi ada cerita-cerita yang kesulitan masyarakat mencapai lokasi dan keluar dari lokasinya. Ada komentar-komentar juga mengenai pemalsuan dan percaloan daripada tiket. Nah, ini ekosistem yang mesti kita benahi. Nah, saya melihat bahwa Taylor Swift tuh punya personal branding yang sangat kuat, dan ini kita mesti mencari who's the next Taylor Swift. Taylor Swift yang berikutnya siapa, sehingga Indonesia bisa bergerak dari sekarang. Kedua adalah peran negara. Jadi nggak bisa ditinggal gitu. Negara harus hadir, harus bisa mendampingi dalam konsep PPP, Public Private Partnership. Dan kita ini adalah harus mencapai kesepakatan yang konsepnya private sectornya itu led, negara itu facilitate. Jadi yang memimpin itu dari dunia usaha, dari swasta, sementara pemerintah hadir untuk memfasilitasi. Untuk pariwisata ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Sebetulnya belajar dari konser Coldplay kemarin, kan kita ingin 2-3 hari. Tapi kemampuan promotor itu harus terfasilitasi dengan ketersediaan venue, dengan dana pendampingan untuk jaminan dan lain sebagainya. Nah, ini belajar dari situ, kita ingin mengajak kolaborasi, karena kalau dilihat venue yang memang paling siap untuk konser sebesar Coldplay itu cuma GBK. Kemarin itu Ed Sheeran kan pindah last minute. Begitu pindah kita lihat dampaknya sangat luar biasa. Dan saya yang menerima itu WA Japri ke saya, komentar konsernya 2 jam, kesananya 3 jam, pulangnya 3 jam, habis waktu. Belum lagi komplain mengenai tiket dan lain sebagainya. Nah, menurut saya kita harus berkolaborasi di tingkat venue, di tingkat infrastrukturnya, di tingkat perizinannya, di tingkat pengamanannya, maupun di tingkat pengamanan untuk menghadapi calo-calo ini. Juga kita harus hadapi juga transportasi publiknya dan dana pendampingannya, serta insentif lainnya yang kita harapkan bisa kita hadirkan dalam sebuah paket. Karena ini kita baru bicara musik, belum bicara film, belum bicara seni, olahraga, fashion. Ini sangat besar, dan Indonesia ini kan bukan hanya pasar, tapi kita ingin hadir juga sebagai bukan penonton tapi pemain di sektor ekonomi kreatif ini yang lebih dominan ke depan. Nah, polanya itu bisa hibah, polanya itu bisa dana bergulir, polanya itu bisa co-investments, jadi tidak dipinjam tapi ada keuntungan yang dibagi, atau juga bisa menjadi dana pendampingan yang dikaitkan dengan dampak ekonomi yang terjadi. Jadi saya melihat bahwa kreativitas ini tidak ada batas kalau untuk menghadirkan pendanaan yang lebih mungkin non-tradisional gitu, pendanaannya lebih inovatif gitu. Tergantung, harusnya sistemnya itu ada beberapa model yang bisa kita hadirkan, dan tentunya itu akan didorong oleh apa yang dibutuhkan oleh promotor, apa yang diminta oleh artis, apa yang diperlukan oleh manajernya, sehingga kolaborasi dan pendekatan inovatif ini juga harus bisa kita kaitkan sebagai penopang utama dari konser tersebut yang menjadi lokomotif ekonomi bagi suatu kota dan negara. Target saya per hari ini 8% kontribusinya terhadap PDB nasional. Saya ingin dalam 15 tahun ke depan kita bisa meningkatkannya menjadi 12% ekonomi kreatif kita. Sehingga dengan pariwisata yang angkanya
4-6%, dua sektor ini bisa menyumbangkan 15-20%. Lapangan kerja saya mentargetkan antara 50-75 juta lapangan kerja yang berkualitas dihasilkan oleh dua sektor unggulan ini. Nilai tambah kita sudah melihat per hari ini 1.300 triliun, tapi dalam 15 tahun ke depan kita mentargetkan 3 kali lipat mencapai 4.500 triliun rupiah. Berarti jika kita menghitung dari segi pertumbuhan, ini yang harus kita unggulkan karena kita tadi juga memiliki keunggulan secara daya saing. Tapi apa tantangannya? Pembiayaan misalnya. Ini belum tersentuh karena sektor ekonomi kreatif ini belum memiliki kemampuan untuk mengakses pembiayaan baik perbankan maupun non perbankan. Juga rendahnya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. Ini masih juga menjadi tantangan. Perubahan teknologi yang sangat cepat. Kadang-kadang akses terhadap teknologi kepada pelaku ekonomi kreatif ini belum mendapat perhatian yang khusus. Nah, ini peran pemerintah juga, dan akses ke pasar internasional dan domestik. Karena selama ini ekspor kita 28 miliar tapi hanya didominasi produk fashion. Padahal kita punya 16 subsektor lainnya. Nah, saya berharap tantangan ini akan berubah menjadi peluang dan kita akan tumbuh cepat di 2 tahun ke depan berbasis kolaborasi dan juga gerakan-gerakan seperti Bangga Buatan Indonesia, itu apresiasi terhadap produk lokal,